begitu. Ada mentong orang pak 1 kali aja 1 minggu salat. Bahkan ada lebih sadis lagi, ada mentong orang pak 2 kali aja 1 tahun sholat. Idul Adha aja sama Idul Fitri sholatnya. Sempajak burasa. Ada di sini. Mudah-mudahan tidak ada. Nah, saatnya kita berbenah. Perjalanan hidup di dunia begitu sangat singkat. Pergantian malam dan siang, siang berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Secara hitungan matematik umur kita semakin bertambah, tapi secara hitungan yang hakiki umur kita semakin berkurang. Cepat maupun lambat, jauh maupun dekat, elok atau teyaki, mesti kita akan ketemu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jago-jagonya manusia, tapi ketika menghadapi namanya kematian tidak ada jago. Sogi-sogi rupa tahu, tapi ketika menghadapi namanya kematian tidak ada sugi. Semua sama di hadapan Allah. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jikalau ajal tiba seseorang, maka tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Maka sadar pertanyaan kita untuk menuju menghadapi kematian. Papa sengogi mangcaji sulu rilaleng lino manenge. Tidak ada yang abadi, tidak ada yang lama, semua sama di hadapan Allah. Meloki atau tiaki. Warani aregadet na warani na narapi watun na siruntu kira sangya matingeng maka degangan na pasangadi pung Allah Ta'ala. Mati itu adalah merupakan kehendak Allah. Ia roh amatingenge elok na pung Allah Ta'ala, bukan maunya manusia. Kasandainya ditanya kita satu-satu, benengeri utana kita sedi-sedi, sandainya rikutak na kita sedre-sedre. Bila mau maki gamati, jawaban tak pasti tidak mau paki. Betul? Atau mau maki? Tidak mau. Termasuk saya kalau ditanya. Tapi mati bukan persoalan pertanyaan, mati bukan persoalan jawaban, mati bukan persoalan siap atau tidak siap. Tapi mati itu adalah merupakan 100% kehendak Allah. Nah, rapi-rapi nawatuna ketika tibanya masanya ajal, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jikalau ajal tiba seseorang, maka tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Artinya, semua yang ada di dunia ini pasti akan merasakan yang namanya kematian. Intinya nasanabita kalau ingin bahagia. Intinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepengen ingin sukses hanya 2 je konsepnya. Apa itu? Yang pertama, perbaiki hubungan kepada Allah. Yang kedua, perbaiki hubungan tak kepada manusia. Kaman namamu as-sunniki masempajang. Pulang balik ke tanah suci. Senin Kamis kita puasa sunnah. Tapi jahat sama orang lain, jahat sama tetangga, bisa saja solat yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Betul? Ada orang rajin solat, tapi Pak gosip. Tidak ada di sini Pak gosip. Bu, tidak ada di sini Pak gosip. Siapa bilang? Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafabil mauti wa'idha. Jadikan kematian itu pancajo ramatingenge mancaja guru malopur watak kaleta. Jadikan kematian itu menjadi pembelajaran besar buat kita. Mau atau tidak mau, siap atau tidak siap, semua pasti kita akan menghadap di hadapan Allah. Apa yang akan menentukan 2 jalannya? Apakah matinya mati dalam keadaan husnul khatimah atau mati dalam keadaan su'ul khatimah? Makanya di setiap saat kita dianjurkan apalah rikaring Allah Ta'ala. Setiap saat kita diminta untuk meminta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Makuanda naro menuru andre guruta nariko sujuk di sini bisa di bahasa Bugis. Dipaham mo? Sebagian. Bugis Makassar. Oke, baik. Atau pakai bahasa Makassar saja? Lebih banyak Bugis. MC yang menentukan karena dia tahu situasi dan kondisi. Apa ya silalo kangka? Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam punah sujud, kalau sujud terakhir tidak apa-apa dikasih lama-lama di situ sujud. Tadena mereka dipetetai.
Supaya kita minta sama Allah pala kiri kering Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Sambil kibaca doana. Ada doanya diajarkan sama Andre Guruta. Apa dibacakan? Bacakan itu, Allahumma yassir wala tu'assir, Rabbi tammim bil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Coba semuanya ikuti. Allahumma yassir wala tu'assir, Rabbi tammim bil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Coba diulangi. Jalan kot. Coba diulangi. Coba ibu-ibu coba. Allahumma yassir wala tu'assir, mana? Rabbi tammim bil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Nabi mana? Artinya, ya Allah, berikan aku kemudahan, jangan Engkau berikan kesusahan. Kenapa mesti dalam keadaan kemudahan? Karena ketika menghadapi kesusahan, karena demi Allah ketika menghadapi sakaratil maut, jangan pandang enteng. Ketika menghadapi kematiannya seseorang, menghadapi sakaratil maut, di situ puncanya orang menghadapi sakaratil maut. Kenapa? Godaan setan selalu datang supaya dia tidak mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Maka tia kirangi punania atau ni pamanang ni tebalona sembayan loena pasedekana pulang balik ke tanah suci, tapi ketika menghadapi sakarat justru tidak bisa mengucapkan la ilaha. Kenapa? Menurut setan itu, setan 41 kali berubah mukanya itu setan. Di kita lah otomatis kadang datang seperti orang tuanya, kadang datang seperti neneknya, kadang datang seperti istrinya. Yang datang bukan kakeknya, bukan istrinya, yang datang setan ingin mengalami orang mati supaya orang ini tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Makanya Rasul ajarkan ya kudirapir otomatis tak menghadapi sakaratil maut, tia kisalai, jangan tinggalkan. Karena di situ kata Nabi, ikra'u mautakum yasin, bacakan orang dalam keadaan sakaratmu, bacakan surah Yasin. Opuang wale ni pabarakak na bacaan surah Yasinku, wale pabarakak na bacaan surah Yasinku. Jikalau ingin engkau cabut sapunya orang tua, cabut, tapi engkau jangan engkau siksa. Bacakan surah Yasin. Mudah-mudahan dimudahkan. Tak pada salah paham, berarti ya surah Yasin Ustaz surah untuk mati. Tidak, cuman diambil berkahnya, mau dicabut atau tidak hak prerogatifnya Allah. Yang penting bacakan surah Yasin. Payai di napaki baca surah Yasin engkau patomate. Baru kita tahlilan dan yasinan, ada orang meninggal identik Yasin mati. Padahal tidak, itu surah Yasin Pak, banyak manfaatnya. Kita punya masalah, baca surah Yasin. Ya Allah, banyaknya masalah kuhadapi di bulan, ya Allah, jauhkan dari segala masalah, baca surah Yasin. Karena yang namanya manusia dek gaga rupa tahu dek gaga masalahnya. Betul? Masa yang anggota DPRD provinsi tidak ada masalahnya, banyak. Betul tidak? Apa masalahnya? Mau lagi masuk? Itu masalah. Degagar Pak tahu tidak ada punya masalah. Semua punya masalah. Ustaz juga punya masalah. Tapi menurut informasi yang saya dapat, paling banyak masalahnya itu perempuan. Makundrai. Masalah yang pertama, arisannya belum naik. Buah pusing misalnya. Kapan pini naik? Senang kok. Masalah yang kedua, cicilannya belum lunas. Masalah yang ketiga, anaknya mau menikah. Tidak jadi masalah. Yang jadi masalah, bapaknya mau tong. Itu punya masalah. Betul Bu? Kalau ada suami suka menikah, bacakan surah Yasin cepat. Betul. Banyak baca. Punya masalah, baca surah Yasin. Ya Allah, banyaknya masalah kau hadapi di bulan, ya Allah, jauhkan dari segala masalah, baca surah Yasin. Ada anak tanakal, coba setiap malam Jumat bacakan surah Yasin. Ya Allah, jadikan anakku menjadi anak yang soleh dan soleha. Ania garinta, engkala sata, seakan-akan belum disebutkan oleh Allah. Coba terapi dengan Al-Quran, bacakan surah Yasin. Jadi itu surah Yasin Pak, luar biasa manfaatnya. Punya masalah,
baca surah Yasin. Anaknya nakal, baca surah Yasin. Engkau lasata, baca surah Yasin. Engkau masalata, baca surah Yasin. Ada utanta, bayar. Wajah ini tidak mungkin surah Yasin langsung lunas. Betul tidak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba kita salawat dulu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam. Ya Rasul salam. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Semuanya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Sekali lagi. Ya Nabi salam. Ya Rasul salam. Ya Habib salam. Salawatullah. Masya Allah. Mudah-mudahan yang baca salawat panjang umur, dimurahkan rezekinya, dilunaskan utangnya, urai nawajah. Ya kemudian pewajah. Bu, ada diajarkan sama Andre Guru tak lagi ya, supaya bagus ekonomi tak, ya komelo kimak balanca ingin mengeluarkan uang tak, supaya berkah kehidupan berkah, bahkan bisa jadi tolak bala. Bagus diamalkan ini bu, membelanjakan uang, menyimpan uang, atau pada saat mungkin dibuka jual-jualan tak dan dagang-dagangan tak, bacakan ini. Menurut Andre Guru tak bagus diamalkan. Apa bacanya? Coba ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Inna haza larizkuna malahu min nafad. Coba diulangi. Bacakan itu, diamalkan doanya. Inna haza larizkuna malahu min nafad. Mudah-mudahan dengan doa itu, insya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan. Mudah-mudahan insya Allah ekonomi tak dilancarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi memang kata Nabi, salah satu senjatanya orang yang beriman adalah dengan doa. Hadirin jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, bacakan surah Yasin. Cuman menurut para alim ulama, narekomelo baca surah Yasin, jangan langsung duduk. Engkau tahu ada nakoro, ada tong ada padatnya kalau kita mau baca surah Yasin. Bagaimana caranya Ustadz? Yang pertama yang mau baca surah Yasin, ambil dulu air wudu. Setelah ambil air wudu, duduk maki. Sebaiknya yang baca surah Yasin duduk di sebelah kirinya. Jangan di atas kepalanya, jangan pula di sebelah kanannya. Kenapa di atas kepalanya Ustadz? Karena di situ tempatnya arwah keluar. Makanya itu dari kungka atau dicabut melalui dengan kepalanya. Maka kita tuh diasa melihat ke atas. Ngapai? Naik tenyawan dan sulu. Maka malangi matana. Maka pun dirapikan itu mateta menghadapi sakaratil maut. Nah malangi matana. Maka kewajiban bagi orang yang hidup disapui rupanna to mateta sambil kibaca doanya. Ada lagi doanya di situ. Apa doanya? Bacakan Bismillahi ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dibaca tak diketelu 3 kali. Cukup 3 kali yang masih melalap matanya, kasih cukup 5 kali. Ganjilkan. Bacakan lagi Bismillahi ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Cukup 5 kali yang masih melalap, kasih cukup 7 kali boleh. Ganjilkan. Cukup 7 kali yang masih melalap, kasih cukup 9 kali boleh. Cukup 9 kali yang masih melalap, lari ki. Pakai malam-malam. Jangan lari.
Intinya insya Allah dengan izin Allah itu hanya adab. Ambil dulu air wudhu, duduk di sebelah kirinya, siapkan Al-Quran, duduk di sebelah kirinya, jangan di atas kepalanya. Yang kedua, jangan pula di sebelah kanannya. Kenapa di sebelah kanan Ustaz? Karena di situ tempatnya malaikat maut duduk, cubatnya untuk mencabut nyawa. Jangan sampai matu kita yang baca surah Yasin dari sebelah kanan tuki duduk, salah cabut. Kamu ni kerap musuh. Apa ambil dulu umpama, ini adab. Tapi jangan di kiri semua, tidak ada di kanan. Ini adab. Intinya adalah ambil air wudu, bacakan surah Yasin. Setelah sudah bacakan surah Yasin, bisik kami, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Coba semuanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kata Nabi, man kana akhirul kalami la ilaha illallah. Barang siapa dia meninggal nih gini gina semate na capurnya sabak kalimat la ilaha illallah, maka tidak ada tempat baginya kecuali dengan surganya Allah. Amin ya rabbal. Padan bilang begampanan tustas lantama di surga biar pakai nakal-nakal mau pakai mati baru dibaca la ilaha illallah. Tidak semudah itu Westi. Betul? Jangan gampangkan, karena apapun kebiasaan-kebiasaan buruk di dunia akan kembali nanti ketika dalam menghadapi sakarat. Ingin kalimat la ilaha illallah, mesti kebiasaan tumpunya dibaca la ilaha illallah. Biasakan diri la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Coba semuanya, la ilaha illallah. Latih, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Latih, biasakan diri 100 kali. Pura kita baca subuh 100, loro 100, asar 100, maghribi 100, isya 100, 5 dikali 100, 500. Biasakan itu Pak. Latih diri tak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mudah-mudahan dengan melatih diri, insya Allah kita istiqomah. Dari 100 menjadi 200. 200 dikali 5 menjadi 1000. Alhamdulillah. Kalau itu kita istimewakan, itu lebih baik. Bu, lebih baik itu kita lakukan daripada kita nonton penyanyi Indosiar, ku menangis. Itu supaya lisan tak bermanfaat, membawa manfaat, apalagi melatih diri, membiasakan diri la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dalam kehidupan kita di dunia ini Pak begitu sangat singkat. Maka kita butuh perjalanan begitu sangat panjang. Mabela lakde, jauh sekali. Nah kita hidup di dunia itu begitu sangat singkat. Kalau rata-rata kata Nabi, umurnya orang hanya 60 sampai 70 tahun. Kalau itu hitungan akhirat, karena hitungan akhirat dengan hitungan dunia beda. 1000 tahun lamanya di dunia, untuk hitungan akhirat 1 hari saja. 1 hari di akhirat, hitungan dunia 1000 tahun lamanya. Kalau kira-kira umur tak hanya 60 sampai 70 tahun, hitungan akhirat kurang lebih hanya 90 menit. Artinya begitu sangat singkat. Maka jangan bersantai-santai. Pangkemeto tau pada metona sadar eloi mate. Ada mentong orang pak tidak sadar ki mate. Nak kasih sama ji allo na bangi, nak kasih sama ji musim hujan, musim kemarau, nak kasih sama ji siang atau malam, nak kasih sama ji waktu salat bukan waktu salat. Ia panas sembahyang pun allo na juma, sekali na motere bo nambil sandalnya orang. Baru siapa sandal nambil sandalnya Ustaz kah? Kenapa kau ambil sandalnya Ustaz? Barakah gare. Barakah apa? Yu nikmat gue sengsara. Ada mentung orang begitu. Ada mentung orang pak 1 kali aja 1 minggu salat. Bahkan ada lebih sadis lagi. Ada mentung orang pak 2 kali aja 1 tahun solat. Idul Adha jina sama Idul Fitri solatnya. Sempaja burasa. Ada di sini. Mudah-mudahan tidak ada. Nah, saatnya kita berbenah. Perjalanan hidup di dunia begitu sangat singkat. Pergantian malam dan siang, siang berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Secara hitungan matematik umur kita semakin bertambah, tapi secara hitungan yang hakiki umur kita semakin berkurang. Cepat maupun lambat, jauh maupun dekat, elok atau teyaki,
mesti kita akan ketemu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jago-jagonya manusia, tapi ketika menghadapi namanya kematian tidak ada jago. Sogi-sogi rupa tahu, tapi ketika menghadapi namanya kematian tidak ada sugi. Semua sama di hadapan Allah. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jikalau ajal tiba seseorang, maka tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Maka sadar pertanyaan kita untuk menuju menghadapi kematian. Kata Nabi ketika kita diantar ke kuburan, punalan yantar ki lampan ni kuburua, maka 3 yang akan mengantar kita. Telumi mantar kina senabita. 3 yang akan mengantar kita ketika diantar ke kuburan. Makanya anjo pun ngantar kita mati, teki sembarang, tidak sembarang orang antar ke kuburan. Karena biasa saya lihat orang antar ke kuburan, banyak sekali di depan, baru tidak ada di belakang. Pusi malaikat kainnya nyantar. Betul? Tidak boleh Pak di depan, tapi hanya untuk melihat jalanan 2-3 orang. Tapi sebaiknya orang ngantar di belakang kita tinggal. Kemudian anjur ribokoa di belakang kah, jangan sembarang mengantar atau dibaca di situ di mengantar. Apa dibaca kita ribokoa? Perbanyak baca astaghfirullah li walahu, astaghfirullah li walahu. Ustaz saya lihat di televisi, la ilaha illallah, dia nama gaga, yang penting masih kiri, tidak apa-apa ji. Tapi menurut ilmu yang saya dapatkan, bagusnya la ilaha illallah ketika menghadapi sakaratil mautnya. Di situ tepatnya ada hadisnya tadi. Man kana akhirul kalami la ilaha illallah dahalal jannah. Barang siapa dia meninggalnya dengan la ilaha illallah dahalal jannah. Bagusnya ketika menghadapi sakarat. Tapi ketika ngantar, astaghfirullah li walahu. Ya Allah, ampuni dosaku dengan dosa orang yang saya antar. Ngapai? Jangan sampai matu pura kibaku bombe, pura kibaku tidak baik sama orang, maka terakhir kali kita meminta maaf di situ. Nah, maafkan itu Allah. Bacakan itu astaghfirullah li walahu. Coba semuanya. Sekali lagi ibu-ibu semuanya. Astaghfirullah. Ya Allah, ampuni dosaku dengan dosa orang yang sian. Diantar ke kuburan. Setelah diantar ke kuburan, mau masuk ke pintu kuburan, jangan sembarang kamu masuk. Tidak langsung kamu masuk orang ke pintu kuburan. Ada tong adab-adabnya. Engkau ada adabnya. Bagaimana caranya Ustaz? Maberesel kiyolo, memberi salam. Apa nih baca? Bacakan assalamualaikum ya ahlal kubur wa insyaillahi lahikun. Itu dibaca. Coba semuanya. Assalamualaikum ya ahlal kubur wa insyaillahi lahikun. Tidak tahu terakhirnya, cukup assalamualaikum ya ahlal kubur. Tidak tahu juga terakhirnya, cukup assalamualaikum. Tidak tahu juga assalamualaikum, tiap kita lagi pecapu pulsa. Umpama masuk ke kuburan pakai adab. Setelah masuk di kalibonga, bahasa Bulukum banyak Kak Irfan Eloni mau di Pasuru. Kalau di sini pun apa nama? Oh sama ji. Ya komeloni di Pasuru. Kalau mau di Pasuru tomate tak tiap sembarang nginau. Jangan sembarang turun ke bawah. Harus juga tahu caranya rumah Pasuru. Ada mengatakan 3 orang, 1 di kepala, di kaki. Ada tuh berkata 2. Sesuaikan boleh. Setelah sadia orang dibawa, dia lemin tomate ambil jenazah. Setelah diambil jenazah, turun ke tanah. Setelah turun ke tanah, jangan langsung balik ke depan. Buka dulu pengikatnya. Buka dulu pasiunnya. Ada berkata, mulai dari kepala sampai ujung kaki, dibuka tong pengikatnya. Ada berkata, cukup kepalanya saja. Semua dibenarkan, yang penting terbuka bagian kepala. Sambil dibuka pengikatnya, nah dibaca lagi doanya. Bismillahi ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah terbuka bagian kepala, palitin. Apa itu? Patilin. Hadapkan ke kiblat. Dipahami Pak? Kita tahu gitu? Hadapkan ke kiblat. Setelah dihadapkan ke kiblat, gitten jorawaya kita yang dibawa kasih nemin tangan tak ke atas. Ka erok itu ajak pubot tapintalung. Mau ki ambil tanah 3 kali. Punna sademi bot tayarate. Nariko sadene tanah diasu. Cuman yang perlu saya luruskan, yang menyediakan tanah di atas, jangan sembarang menyediakan tanah. Ada ton dibaca kita yang di atas kah? Apa dibaca? Baca kita surah Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr.
tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Pintallung ki baca surah Al-Qadr, pintallung tok ya pasadia tanah. Mengerti Pak? Satu tanah, satu Al-Qadr, dua tanah, dua surah Al-Qadr, sampai 3 kali dibacakan itu. Setelah sedia tanah di atas, kita yang di bawah bagian kepala berkata maki Bismillahirrahmanirrahim sambil memberikan syarat mengangkat tangan ke atas untuk mengambil tanah pertama. Setelah diambil tanah pertama, angkua maki Bismillahirrahmanirrahim, nah dibaca mo minha khalaqnakum, kemudian tanah yang kedua wa fiha nu'idukum, kemudian tanah yang ketiga wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Tanah itu disimpan ripilikna, punna tadi ripilikna diuluna ditaruh sambil dibaca itu doanya. Silakan buka surah Toha ayat 54 kalau tidak salah. Minha khalaqnakum, dari botaya kamu diciptakan. Wa fiha nu'idukum, dari botaya pula kamu dikembalikan. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dari tanah pula kamu dikeluarkan, tempatmu yang terakhir adalah akhirat. Selesai. Setelah selesai langsung timbungi. Panah dia lotok pasuruh. Jangan sampai dia dipendregan na tupa mati. Kasih naik dulu. Setelah sudah dikasih naik, timbungi. Setelah sudah ditimbungi, jangan langsung tinggalkan. Bacakan dulu doa-doa. Bacakan dulu surah Al-Fatihah. Bacakan dulu Qul Allahu Ahad. Bacakan Qul A'udzu Birabbin Nas. Bacakan Qul A'udzu Birabbil Falaq. Sampai insyaallah sampai. Jadi itulah keistimewaannya Pak orang beragama Islam. Itulah keistimewaannya Pak kita kalau ada yang seperti itu. Doakan anak, doakan orang tua ta, doakan kakek ta, doakan saudara ta, insya Allah akan sampai. Maka kata Nabi SAW, ketika kita diantar ke kuburan, nareko diantar kita di kubur, maka 3 yang akan mengantar kita. Pertama keluarga. Yang kedua harta punania, yang ketiga amalah. Mingkap moter rua mantangi sedre, pulang 2 tinggal 1. Apa yang pulang? Pulang keluarga, pulang anak, pulang cucu. Betapapun sayangnya anak kepada kedua orang tuanya, ketika meninggal ibundanya tidak akan pernah bakalan menemani tidur di dalam kubur. Betul? Betapapun sayangnya anak kepada kedua orang tuanya, ketika meninggal bapaknya tidak akan pernah bakalan menemani tidur di dalam kubur. Maka itulah kita tinggalkan. Makanya sebelum kita meninggal Pak, tiap kepunaiki anak, mudah-mudahan kita melahirkan anak yang soleh dan soleha. Amin. Tiada pengangak maraja. Minta maaf Kak Pak. Kadang ada orang tua baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi pejabat. Betul? Tidak dilarang jadi pejabat. Kadang ada orang tua baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi bupati. Tidak dilarang jadi bupati. Kadang ada orang tua baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi gubernur. Tidak dilarang jadi gubernur. Tapi bagusnya berbangga juga, bersyukur juga kalau ada anak pintar baca Al-Quran, modal juga itu. Betul? Alhamdulillah, qari. Masya Allah. Imam Islamic Center Kabupaten Maros. Bagus suaranya, gagah orangnya. Ada istrinya? Ada istrinya, Ustaz? Berapa nih? Kencantongin, lapor kok. Baru beda satu. Itu na berani pasti dia adikku istrinya. Sama Ustaz. Kadang ada orang baru merasa bangga kalau ada jadi pejabat. Tidak larang jadi pejabat. Tapi bagusnya berbangga juga kalau ada anak pintar baca Al-Quran. Kenapa? Ketika pada itu umpamanya disuruh Nata pergi mengaji, Nata pergi ke mengaji. Dia hafal bismillah, dia hafal surah Al-Fatihah. Nah tiba masanya ajar orang tua. Ditanya dalam kubur, man rabbuka, tidak bisa dia jawab. Man nabiyuka, tidak bisa dia jawab. Pada saat itu ada anaknya mengaji, dia baca bismillah. Aku tanya malaikat mungkar, Nakir, siapa tuh mengaji di dunia? Nabi bilang, Nakir, anaknya yang kau siksa orang tuanya sekarang. Nabi bilang, mungkar, kalau begitu hentikan penyiksaan. Barakkan anaknya pintar baca surah Al-Fatihah. Baru Al-Fatihah berhenti penyiksaan. Bagaimana kau dia hafal Al-Quran 30 juz? Subhanallah. Kata Ahmad bin Hanbal, seandainya palaku dikarang Allah Ta'ala, seandainya kau meminta sama Allah dan cuma satu permintaanmu diterima oleh Allah, kau minta sama Allah, Rabbi habli minas solihin, ya Allah karuniakan kami Allah anak yang soleh dan soleha. Majai narekungkan anak yang soleh dan soleha, barakah bagi orang tuanya.
Maka paling utama kasih masuk dulu di pondok. Pertama ya lokoro. Kasih masuk dulu di situ. Ustaz, anakku mau jadi polisi. Sekarang sudah ada jalur khusus. Gratis jadi polisi. Yang penting hafal Al-Quran 30 juz. Maka pi, lo mau po? Betul tidak? Pemerintah sudah baik. Maka sini maka kue ini mana dia orang tuanya mau kenakan anak tak. Ustaz, anakku mau jadi tentara. Gratis jadi tentara. Hafal Al-Quran 30 juz. Dokter juga seperti itu. Ada jalur khusus. Subhanallah. Kadang ada orang tua baru mau kasih masuk anaknya kalau nakal ki. Ada Ustaz anakku nakal halan. Cauka. Iko lagi cau apalagi ya. Betul tidak? Kasih masuk. Pesantren mana? Terserah. Di Maros banyak ada Dede. Di Baru juga ada Dede. Alhamdulillah. Coba kita selawat lagi. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalna wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bahri ya Allah. Pertama yang akan ngantar pulang adalah anak-anak. Setelah itu kita akan tinggalkan anak yang kedua yang akan ngantar kita pulang lisui hartata waramparatta. Cocok mi bahasa Marosnya warampara. Waram paratta pak di Salemanangnya ditinggalkan itu bulata ditinggalkan otota ditinggalkan bulaenta capu habis ditinggalkan. Jadi ada berkata kalau begitu Pak Ustaz tidak ada gunanya kalau kita memperbanyak harta. Kalau tidak ada gunanya tidak. Kalau saya boleh kita memperbanyak harta cuman perlu jenis senjo haknya harta regite 3 di haknya harta kepada kita. Yang pertama kata Rasulullah erok jini kandre. Yang kedua kata Rasulullah hanya untuk menutup aurat. Yang ketiga ingin disedekahkan. Tapi hancur 2 tinggal 1. Apa yang hancur? Yang sudah kita makan keluar tidak ada gunanya. Makanya selama kau siap kalau mau kau makan maka memang kau ya ina. Kenapa? Haknya harta mau dimakan. Ngandre memang kau konro jalan kote. Kenapa? Haknya harta mau dimakan. Alhamdulillah. Bahkan kata Rasulullah, sedekah paling bagus, sedekah dengan makanan. Jadi bagus itu kalau mau sedekah, sedekah dengan makanan. Kami nam bagusnya Pak Andre, ustaz kah? Apalagi lere balana. Alhamdulillah. Pertama Pak, kasih makan. Haknya harta. Mau jadi kasih. Yang kedua kata Rasulullah, hanya untuk menutup aurat membeli pakaian. Jadi ibu-ibu kalau mau beli pakaian, beli memang pakai pakaian mahal-mahal, tidak apa-apa. Beli ki, Ustaz tidak cukup uangku, cicil mi dulu. Nuntanjat cicilan. Ya tuh. Pertama kata Nabi hanya untuk dipakai makan, hancur keluar tidak ada gunanya. Yang kedua pakaian robek tidak ada gunanya. 1 yang tinggal, yang pernah kita sedekahkan di jalan Allah. Maka sedekah memang mako. Selama ada masjid dibangun, kasih masuk anta di situ. Ada pondok pesantren sementara dibangun, kasih masuk anta di situ. Menurut Andre Gurutta, seandainya ada masjid dibangun, naregaga pas sedekah kromatama. Ketika ada bangunan kemaslahatan umat dibangun, nah tidak ada sedekah manusia di situ. Kata Andre Gurutta, cilaka kehidupan. Aduh, maka sedekah. Maka dia papasan na laugi. Anak, depa kakak tahu sugit nama labo. Tidak ada orang kaya banyak sumbangannya jatuh menjadi miskin. Tapi banyaknya orang kaya kikir dalam pengujang batang justru jatuh menjadi miskin. Jangan kau tunggu dirimu kaya baru kau bersedekah. Tapi supaya kaya kau. Ini yang mahal bos. Betul tidak? Dengan sedekahmu Allah mudahkan urusanmu. Dengan sedekahmu Allah jadikan kau menjadi orang yang baik. Dengan sedekahmu Allah jadikan kamu menjadi anak yang soleh saleh. Dengan sedekahmu bisa jadi tolak bala. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tahu Ibrahim bu? Tahu. Ibrahim suami bertanggung jawab. Hebat itu Nabi Ibrahim. Luar biasa. Kisahnya bagaimana? Itu Nabi Ibrahim sangat luar biasa menjalankan perintah Allah. Sayang sama istrinya. Anaknya melahirkan anak yang soleh dan soleh. Semua Nabi mau memiliki seperti suami Nabi Ibrahim.
Mau? Cuman Nabi Ibrahim 2 istri. Mau? Mana lagi? Suatu ketika Nabi Ibrahim didatangi seorang anak muda. Anak muda, pemuda, berkata kepada Ibrahim, Ibrahim, Assalamualaikum ya. Kita pengangak minta maaf ke Nabi Ibrahim. Insya Allah kalau tidak ada halangan minggu depan sama menikah. Lona boting. Berkata Ibrahim, oh ya, kapan di? Minggu depan. Nabi bilang Ibrahim, tunggu dulu, kulihat agenda. Oh, dilihat agendanya kosong. Oh, berkata Ibrahim, bagaimana mi? Insya Allah minggu depan Ibrahim kuundang kikas yang kedoakan kak sama Allah, mudah-mudahan berkah kehidupanku. Berkata Ibrahim, tunggu ku agendakan. Diagendakan minggu depan saya hadir. Pergi tuh anak muda. Tidak lama itu perginya anak muda, datang lagi seorang tamu tadi undang. Mampir seleng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nabi Ibrahim, saya tamu tak? Bilang tamu siapa? Tidak pernah kebaku janji. Bilang cocomi, saya tamu tadi undang. Bilang siapa ini? Bilang saya adalah malaikat. Malaikat siapa kok? Bilang malaikat Israel. Nama lainnya malaikat pencabut nyawa. Masih dengan Ibrahim, baralona mati. Berkata malaikat Israel, tidak, hanya ingin menyampaikan kabar kepadamu. Apa kabarnya wahai Ibrahim? Oh malaikat Israel, Ibrahim. Berkata malaikat Israel menyampaikan kabar kepadamu. Itu anak muda yang tadi datangi kok. Ya, dia itu datangi karena undang kak minggu depan mau menikah. Dan insya Allah kalau tidak ada halangan saya ingin menghadiri acara pesta tersebut. Berkata malaikat Israel, cocok nih. Menurut catatan manusia minggu depan mau menikah. Tapi ternyata catatan Allah besok tiba masa ajalnya. Kaget Ibrahim kodong. Nah dia pernah pura boting. Berkata Israel, siapa suruh terlambat bunting? Terlambat bahaya kalau ada terlambat bunting. Berkata Nabi Ibrahim, bisakah ditunda nak 1 minggu itu mau menikah kodong? Berkata malaikat Israel, kalau Allah punya kehendak, kalau perintah pula di Allah Ta'ala tidak bisa ditunda-tunda. Ketika tibanya masanya ajal, maka tidak bisa diundur. Berkata Ibrahim, kalau perintah pula di Allah Ta'ala, harga mati, sami'na wa ta'na, silakan laksanakan dan saya menati. Pergi malaikat Israel. Ditunggu sampai besok, tidak ada pengumuman. Ditunggu sampai lusa, gagak ambulans lewat. Sampai 1 minggu, jadi ini anak muda menikah. Datang Ibrahim sambil berkata selamat, mendoakan ini anak muda. Berkata dalam hatinya, kenapa tidak mati nih? Berasalah lama malaikat Israel. Datang 1 minggu belum mati-mati, 1 tahun belum mati-mati, 2 tahun punya anak, sampai umurnya 60 tahun baru mengembuskan nafas terakhir. Setelah mengembuskan nafas terakhir, Nabi Ibrahim ketemu dengan malaikat Israel. Malaikat Israel, Pak Beleang kok. Manakah sila lomong ka langsung ke Pak Beleang? Berkata Ibrahim Israel, kamu tahu tidak yang baru-baru itu meninggal tadi? Oh iya, dia itu anak muda yang datangi kak 60 tahun yang lalu. Yang kau katakan katanya besok mau meninggal, tapi ternyata sampai 60 tahun umurnya baru meninggal. Apa hendak terjadi? Berkata malaikat Israel, tunggu dulu ku jelaskan kau. Ada namanya kronologi kejadian. Bahasa agamanya tabayun, bahasa gaulnya check and recheck. Maka jangan kau langsung menyalahkan orang. Betul? Ini yang rusak negara kita, Pak. Karena selalu hoax dikirim, hancur kita negara. Orang bertetangga bertengkar karena ada raja-raja hoax. Apa yang mengirimkan hoax? Facebook. Ini raja apa Facebook kan? Suka sekali mencampur urusannya. Biar bukan urusannya Naurustom. Terjadi dunia persilatan karena terjadi kesalahpahaman. Dan senegara sekarang, Pak, dikuasai oleh berita-berita hoax. Banyak sekali kejadian. Berkata malaikat Israel, cocok Ibrahim, ku jelaskan ku dulu. Kamu tahu tidak ketika pulang itu anak muda Ibrahim boleh dibolamu 60 tahun yang lalu? Oh iya, dia pulang ketika di pertengahan. Ternyata dia mendapatkan seorang kakek-kakek dalam keadaan kelaparan. Karena timbul rasa ibanya, masih bebuana. Maka ini anak muda beli roti, nak kasihkan ini kakek-kakek. Karena dia lapar, nama kedua itu roti ya. Nah kasihkan sepotong, nama kantong sepotong. Tapi apa yang terjadi Ibrahim? Itu nenek-nenek sebelum dia terima itu roti, dia bermunajat di hadapan Allah sambil berkata, ya Allah, panjangkan umurnya ini anak muda. Dengan berkahnya doanya dalam keadaan kelaparan, terbuka rasnya Allah, terkabulkan doanya, tertunda ajalnya sampai 60 tahun. Baru sepotong roti, tertunda ajalnya sampai 60 tahun. Bagaimana kalau sumbang ku semeng 50 sah? Alhamdulillah, tetek siaga nih. Capek kak bos. Dari bulu kumba kayak ini. Alhamdulillah.
Hadirin wal hadirat sidang jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Perjalanan hidup di dunia begitu sangat singkat. Dan kita akan butuh perjalanan begitu sangat panjang. Ingat, ketika kita nanti dalam kubur malam pertama, kita akan didatangi oleh malaikat Munkar wa Nakir, dan dia akan bertanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Dia akan bertanya, "Man nabiyuka?" Siapa nabimu? Yang jawab bukan lisan, yang jawab bukan mulut, yang jawab ayyukum ahsanu amala. Adalah orang-orang senantiasa berlomba dan berlomba dalam kebaikan. Maka seperti kita takziah malam ini, pahalanya luar biasa. Kata Rasulullah, barang siapa dia duduk nigi tudang mereka ceramah, barang siapa dia duduk mendengarkan ceramah sampai selesai ceramah itu, maka duduknya kata Rasulullah lebih mulia daripada sholat sunat 9 rakaat. Amin. Satu kali pergi mendengarkan ceramah tasya pahala, itu yang akan menemani kita nanti dalam kubur. Ditanya man rabbuka, dia akan jawab adalah Allahu Akbar. Tidak mungkin ketika kita tadi tanya dalam kubur man rabbuka, kemudian kita menjawab, kamu nanya. Istighfarlah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Berdosa, ya Allah ampuni kami, ya Allah, ya Allah ampuni kami, ya Allah. Engkau yang maha penerima taubat, Engkau yang maha penerima ampun kami banyak dosa dan maksiat, ya Allah. Beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Semuanya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah khata. Kata Rasulullah, apabila dia habis sholat, purima sempajana baca rawit ketelurin dia baca 3 kali, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Maka dosa-dosanya 1 tahun yang lalu dan dosa-dosanya 1 tahun dia akan datang, maka Allah telah ampuni dosa 1 tahun itu. Amin ya rabbal. Maha maghfirahnya Allah kepada kita, Allah sayangnya kepada kita, Allah maha menjaga kita. Hanya kitalah tidak tahu diri, hanya kitalah yang tidak tahu diuntung, hanya kitalah yang tidak tahu banyak maksiat yang pernah kita lakukan. Beristighfar. Mudah-mudahan dengan istighfarmu Allah kurangi masalahmu, dengan istighfarmu Allah sembuhkan sakitmu, dengan istighfarmu Allah Allah ampunkan segala dosa-dosamu. Amin ya rabbal